Kita bahas terkait siasat dari Kadinsos Samosir yang korupsi bantuan korban banjir bandang Tribuners. Kejaksaan menahan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Sumatera Utara inisial FAK pada Senin 22 Desember 2025 lalu atas dugaan korupsi bantuan korban banjir bandang di Samosir yang merugikan negara senilai 516 juta rupiah. Kasih Intelijen Kejari Negeri Samosir Richard Simaremare mengatakan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan FAK ini terjadi tahun 2024. Saat itu Kemensos menganggarkan bantuan penguatan ekonomi korban bencana alam banjir bandang ini senilai 1,5 miliar rupiah. Namun dalam proses penyerahan bantuan ke masyarakat, FAK diduga melakukan korupsi. FAK juga meminta penyisihan anggaran sebesar 15% dari nilai bantuan kepada Bumdesma Marsada Tahi untuk keuntungan pribadinya dan pihak lain. Dari serangkaian penyelidikan berdasarkan penghitungan Kantor Akuntan Republik Gideon Adi dan rekan, negara mengalami kerugian Rp516.298.000 dan kini FAK sudah ditahan di Lapas Kelas 3 Pangururan untuk proses hukum lebih lanjut. Kementerian Sosial Kemensos mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Samosir, FAK atau Fitri Agus Karo-Karo, yang menjadi tersangka dugaan korupsi bantuan korban bencana banjir bandang 2024 senilai 1,5 miliar rupiah. Wamensos Agus Jabo Priyono menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum, termasuk kemungkinan dijerat ancaman hukuman mati bagi Fitri Agus sendiri. Agus menekankan Kementerian Sosial sudah melakukan langkah-langkah evaluasi agar kasus korupsi bantuan sosial ini tidak terulang lagi, Tribuners. Satu langkah yang sudah dilakukan adalah membuat skema pemberian bantuan transfer cash yang langsung disalurkan ke penerima manfaat. Sayangnya, skema tersebut masih membuahkan celah bagi oknum tertentu seperti Kadinsos Samosir ini untuk melakukan tindakan rasuah yang menggantikannya dengan barang. Kemensos dikatakan oleh Agus menyayangkan kejadian tersebut dan bakal melakukan evaluasi lebih lanjut lagi. Di mana sebelumnya Tribuners, Kepala Kejari Samosir Satria Irawan mengatakan bahwa Fitri Agus diduga menyelewengkan dana bantuan sebesar 516,2 juta rupiah dari total anggaran yang diberikan Kementerian Sosial senilai 1,5 miliar rupiah. Dana bantuan ekonomi ini disalurkan untuk 303 keluarga korban bencana banjir bandang di Samosir sendiri. Dan dana tersebut seharusnya disalurkan dalam bentuk uang tunai, tetapi tersangka diduga mengubahkan menjadi dalam bentuk barang. Fitri diduga meminta jatah 15% kepada Bumdes yang menerima bantuan tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fitri Agus langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Samosir, Sumatera Utara selama 20 hari di Lapas Pangururan terhitung Senin 22 Desember 2025. Fitri Agus disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun bui atau seumur hidup. Kejaksaan Negeri Samosir sendiri menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa PMD Samosir FAK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan bencana. Jaksa menyebut FAK ini menolak memberi keterangan, Tribuners. Hal tersebut disampaikan Kajari Kabupaten Samosir Satria Irawan saat ditanya soal penggunaan uang diduga hasil korupsi oleh FAK sendiri. Dia mengatakan penyidik masih belum mengetahui aliran uang tersebut karena FAK tidak bersedia diperiksa atau selama proses pemeriksaan dia bungkam. Satria juga mengatakan FAK ini sudah diberi hak untuk didampingi pengacara. Namun katanya FAK masih bungkam saat dimintai keterangan tersebut. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, FAK sudah diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum untuk diperiksa. Namun tersangka menolak memberi keterangan. Pada saat dijadwalkan kembali untuk diperiksa dengan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk tersangka, tersangka tetap menolak untuk memberi keterangan sampai saat ini. Dan kita coba kilas balik Tribuners terkait duduk perkara kasus ini. FAK diduga mengubah sepihak cara penyaluran bantuan korban bencana alam sebesar 1,5 miliar rupiah. Bantuan seharusnya berupa uang tunai 5 juta rupiah, namun diubah sepihak oleh FAK dengan barang senilai 3 juta rupiah.
Satria mengatakan Kementerian Sosial ini awalnya memberikan bantuan 5 juta rupiah per keluarga terdampak bencana. Dia mengatakan Kemensos menggelontorkan dana 1.515.000 rupiah. Maksud kami 1.515 juta rupiah untuk 303 keluarga korban bencana banjir bandang di Samosir pada 2024 lalu. Kemudian dikatakan oleh Satria, FAK selaku pengawas dan pemantau program bantuan tersebut diduga mengubah cara penyaluran dana menjadi bentuk barang. Dan FAK diduga menunjuk Bumdesma Marsada Tahi selaku penyedia barang yang akan disalurkan kepada korban. Barang yang dibelikan atau disalurkan ke masyarakat harganya sekitar 3 juta rupiah sampai 3,5 juta rupiah per kakaknya, yang dimana awalnya Kemensos ini sudah membagi atau menjatahkan kepada para korban bencana ini 5 juta rupiah per kakaknya. Pengacara FAK Dwi Natal Ngai Sinaga menyatakan peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 1 Juli 2025 dilakukan ketika hasil audit kerugian keuangan negara belum tersedia. Dia mengatakan harusnya penetapan tersangka dilakukan setelah ada perhitungan kerugian negara. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan ketika belum ada hasil audit kerugian keuangan negara, dan hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari aspek hukum acara pidana. Dan pengacara juga membantah dugaan penerimaan fee sebesar 15% oleh kliennya tersebut. Menurut mereka, tuduhan tersebut tidak disertai bukti konkret. 22 Desember 2025, Kejaksaan Negeri Samosir dengan penyidik pada tindak pidana khusus sudah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan penguatan ekonomi korban bencana alam banjir di Kabupaten Samosir tahun 2024. Pada hari ini didampingi Kasih Khusus, Kasih Intel, Kasih Datun, dan seluruh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir telah menetapkan tersangka dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri nomor 02.1-2.33.4 FD1/12/2025 tanggal 22 Desember 2025 setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP serta berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik bahwa telah lakukan perhitungan kerugian keuangan negara juga dengan akuntan publik pada kantor akuntan publik Yon Adi dan rekan berdasarkan laporan akuntan publik dengan jumlah kerugian sekitar 516.298.908 selanjutnya terhadap tersangka FK dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dinyatakan dalam keadaan sehat. Kemudian FK berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir telah melakukan penahanan mulai hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.